Pas luhur. Terus yang luhur kita aja palangnya. Tergantung. Iya. HP siapa? Kan suket. HP. HP dong, HP dong. Saya jadi kayak panitia ya. Oh siap. Iya kan? Udah terontor ya. Iya. Di sini desa sebutannya desa aja ya Pak? Desa Pak. Semuanya desa. Sebutannya. Dusun. Dusun tuh di bawah desa. Di bawah desa ada dusun. Jadi ada kepala dusun. Kepala desa juga kades ya? Iya, kades. Kalau tempat lain kan ada yang panggilan lurah. Nah, ada desanya beda, panggilan kadesnya beda lagi. Iya. Ini tetap kades. Di Kalimantan ada Kompoka. Itu dari sana sebentar. Di sana nggak ada. Dusun. Langsung RT. Ya. Kalau di sini RT RW di kelurahan. RT RW di desa itu tetap kepala dusun. Terus RT RW itu untuk kelurahan. Oh ini berarti jenjangnya hanya dusun saja? Dusun. Nggak ada tingkatan RT RW? Enggak, untuk kelurahan ada. Khusus desa itu dusun. Ini yang Pak Kades yang pendamping juga ya? Ini dulu pendamping beliau pernah. Sebelum menjadi kepala desa. Oh, pendamping desa ya. Kita juga pendamping juga, pendamping hidup. Yang sekarang masih damping istri saya, Pak. Juga ada Pak. Kita juga azan bentar. Iya. Ada ya? Udah. Belum jadi. Masih ada. Oh. Masih. Masih tinggal ini aja. Masih pendek. Ya, tinggal ini aja. Begini. Ada bacanya. Ada surat. Ya. Ya, kayak ini ada loh, apa kalau nggak tulisannya. Mereka ini punya channel sendiri Pak, channel desa. Wah, berarti kita desanya di-upload dong ya? Siapa? Tadi itu ada kamera. Ini media desa. Oh ada. Kameramen. Oh ini ya. Media center desa. Ada website, ada toko online desa. Toko online mereka punya. Untuk dan memasarkan beberapa produk desa kan. Ini apa jaringan internetnya Telkomsel? Telkomsel. Oh, bisa ya. Cuman Nggak bisa. sportnya. Kalau di sini ada 4G udah ya? itu dalam cuman spot tempat tertentu. Kalau ini termasuk blank. Yang punya di kantor, oh malah blank di sini. Atau kalau blank spot. Bilang bakti kantor. Ada. Iya, berarti kalau ke Pancam Mandala di bawah. Ada beberapa bukti mengembangkan jaringan internet mandiri. Bahkan
dia bisa profit dari Kerjasamanya sama siapa tadi? Dia bisa desa. Desa sendiri. Apa desa ya kemarin? 60. mengembangkan jaringan sendiri. Kayak Telkomsel tapi Sudah? Itu sudah. Sudah. Itu Kominfo. Oh, maksudnya ke kopi. Sudah, ini halaman baru lagi nih. Jadi mandiri ya. Ini kan ada satu dari desa lagi tuh. Oh iya. Nah, itu ada satu lagi ini. Terima kasih. Nomor itu tidak ada. Nomor kira-kira. Oh, nggak ada ya? Oh iya. Kecamatan bisa dilayani. Tapi Bu Desma ya. Ini ya, ini kalau ada satu ya. Tapi kan hitungannya itu Langsung boleh balikannya kalau jumlah Berapa? penduduknya. jabatan politik. Oh iya. Ya kan analisanya gitu. Sama juga. Pelanggannya kita ini cuma 250 kakak Pak. Berarti antar bumdes bersama, antar Ya. desa. Tapi kalau di luar mereka sudah punya jaringan dulu. Oh gitu ya. Kita aja yang kayak itu. Terhalang gunung atau gimana ya mungkin ya. Iya, terhalang apa ya? Terhalang masa lalu lah Pak. Curhat. Berat ya. Curhat ini. Dia mulai masuk ini. Kalau masa lalu. Karena Iya, iya. baru terbuka. Isolasinya itu kan bukan 2006. Jadi desa mandiri. Sebelumnya kan kita kan bagian dari desa Tabrik. Akses jalan ini baru tahun 86 pada karya. Baru ada apa namanya itu perbaikan peningkatan jalan di Jawa tahun 2000-an. Memang dulu itu memang nggak terisolasi ini Pak. Makanya tadi saya maksud itu kan terhalang masa lalu itu. Statusnya masih berkembang. Gimana Pak? Berkembang. 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 Oh, berkembang. Berkembang itu. Oh iya. Betul betul Pak. Betul Pak. Betul Pak. Dengan desa. Banyak bunganya. Kalau ini sudah berbuah. Oke. Kalau ini sudah jadi lah. Nah, itu nanti ya dibukanya. Caranya dulu. Oke, ini saya gimana? Oh iya ya, Kita Pak ini aja Pak Kamal. yang buka ya. Oh gitu. Ya, ini santai saja Pak. Tapi bercanda nih dari awal bercanda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ta'ala billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak dari PMD Kabupaten, kemudian dari kecamatan, itu yang kami banggakan bahwa dari Kementerian Desa yang hadir pada hari ini dan teman-teman TA, tapi Bapak Ibu sekalian, perangkat desa yang kami muliakan. Perkenalkan dulu kan Pak, nama saya Abdul Harwan Iskandar, adik bungsu dari Abdul Halim Iskandar. Ada dua. Ada dua. Oh gitu. Iya, Abdul Kamil Iskandar. Iya. Iskandarnya ada. Ya. Ya. Dengan Muhaimin apa ini yang Muhaimin Oh, Iskandar? dia lebih tua dari saya. Itu tuh kan satu marga kan. Oh, marga. Marga Iskandar ya? Halim Ibnu Harwan Iskandar itu. Marga Iskandar berarti sama dengan Joni Iskandar. Oke. Tapi nama asli bapaknya Pak Kandar. Iya. Mati saja tambahnya. Tambahnya saja. Herod Iskandar. Iya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di kantor Desa Batu Ampar. Dan kita berselawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari pemerintah desa dalam hal ini mengucapkan selamat datang kepada sekalian dari kementerian dalam hal ini ya inilah kondisi desa Batu Ampar. Kami ini masuk ke kecamatan Brik, salah satu bagian dari Kabupaten Kepanjang di Provinsi Bengkulu. Nah kemudian kami kemarin sudah mendapatkan kabar, mendapatkan urusan surat dan salah 2 hari yang lalu sudah bahwa saya akan datang tamu dari Jakarta terkait dengan
sudah nyampe. Jadi kami nunggu dari pagi Pak. Dari pagi. Saya pikir takut datangnya pagi. Pagi dari Merkure sarapan dulu. Rupanya pagi-pagi benar berangkat dari situ. Nyampe siang di sini. Dan kami ya mohon maaf apabila misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan di kami di Desa Batu Ampar. Yang harapan kami adalah bagaimana dengan kegiatan kita pada hari ini, kegiatan monitoring dan evaluasi ini dari kementerian ini bisa memberikan dorongan semangat dan juga bantuan kepada kami Desa Batu Ampar ke depan supaya menjadi lebih baik. Pada saat ini kan begitu lebih baik dalam konteks bagaimana kita membangun cita-cita terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi begitu buara dari semuanya. Itu sekedar pembuka dan tidak mohon juga nanti ya terkait dengan kita pada hari ini. Ini Ibu Peti, Bu Mardian dari kecamatan Pak, dari Kasih PND atau kecamatan Berigi. Dan kalau yang di sana dia untuk pendamping desa, ya, pendamping lokal juga ada Pak Walianto, dari Pak Sekdes, yang lain dari Kasih dan kawan. Nanti kita coba diskusi ngobrol bisa. Mungkin itu saja pembuka dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Oh iya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya itu sudah singkatan. Iya, iya. Artinya itu namanya itu Pak Hartawan. Pak Hartawan ya. Tapi ini jadi Harwan. Karena saya sebetulnya tadi bingung di kita ke Batam. Saya bilang ngapain ke Bengkulu kalau mau ke Batam? Iya Pak, Batu Ampar itu kan singkatan. Ternyata singkatan. Terima kasih Ibu dari Kecamatan Bu Peci ya. Peci, Pak Iqbal. Lebih bangga lagi hari ini ternyata dimonitor juga oleh lembaga internasional Pak. Ada dari PBB. PBB Pak, ini baju hitam merah Pak. PBB ya. Ajak mobil bangunan. Ternyata Pak Kades ini adalah menjadi banyak pendamping ya. Pernah dulu Pak. Iya, ada di Pak Parisa. Mohon maaf Pak. Ini kan. Kami ini terjebak mulai begini. Pak, kalau ke sana berapa lama? Ternyata setengah jam. Tadi saya coba 15 menit lah itu kan. 15 menit itu kalau jalannya tidak ada anunya. Dari Pak kan. Mohon maaf kalau Pak mau ada. Alhamdulillah istilahnya diterima dengan luar biasa itu dalam arti ini ya, kedekatan kita Pak. Contoh kalau kita kunjungan ke desa itu baiknya jangan nginep di hotel, nginep itu di desa. Tapi kalau belum ada pernah yang melewati, kita nginepnya di desa aja. Di hotel. Mau di desa di rumah siapa? Kalau kantor nggak ada tempat. Ada Pak di sini Pak. Udah disiapin ya? Oke. Oh, bagus itu. Oh, iya. Promosi sekalian. Promosi. Iya. Oh iya iya. Oh iya. Bagus bagus. Nah, Oh iya. Itu belum 2 minggu belum.
Oh, ada kayak model apa? dan desa memperlakukan itu dalam catatan Pak. Ini ada. Untuk sip. Nanti Pak Kamil sama Ibu Latori yang sama jelaskan inklusi itu maksudnya apa. Saya mengangkat Ada tapi enggak masuk. nama saya indeks itu. Ada kan? Yang dikit kalau orang Jawa Barat itu nama itu Yayan Suryo. Tasabel. Iya ya. Tapi nama saya Yayan Suryo. Jawa tidak. Indonesia sudah jelas. Kami juga membuat rombongan klaimnya Pak Iskandar. Abdullah Kamil Iskandar. Kemudian ini Pak Yai Kodri Malangi. Malangi Pak. Beliau ternyata tenaga ahli. Kami menyebutnya bidang akuntabilitas sosial desain kursi. Kalau kami ini pelajaran perencanaan. Jadi kalau tahun depan itu mau apa yang dikerjakan beliau yang hasil model itu, kemudian apa-apa yang perlu dikembangkan beliau nanti yang akan melakukan. Yang ketiga ini Pak Ade. Pak Ade ini membantu kami semua lah. Tanpa beliau kita tidak bisa jalan. Dan alhamdulillah ini ditemani Nurholis Majid. Bapak saya tidak akan menggunakan Karmolis. ya Harmonis. Karmolis ya. Tampilannya sudah meyakinkan. Ulama ya. Kiai. Kiai. Gus juga. Gus ya. Gus tus. Kalau sejauh mana pertemanan orang itu lihat tempat duduknya. Kalau sama rokok ini berarti sebelahnya ahli merokok juga. Oh iya betul. Setuju Pak, setuju. Saya juga nanti mengaku belajar ke beliau. Iya. Kalau ini yang tanda tanya. Ujung-ujungnya ke sini juga. Beliau ini intinya satu ingin melihat yang sudah dilakukan semua tentang desa, apakah desa, kedaulatan desa, apakah pembangunan desa, apakah desa, ya semua tentang desa. Kabel ini. Sudah suara saya sudah kedengeran. Iya. Kalau pakainya malah pakai kecil suaranya. Tidak tahu apa pernah minum atau apa ya maksudnya di Iya. semua tentang desa. Kemarin ada ribut-ribut soal dana desa tahun 2022. Kenapa harus minimal 40% untuk KKM? Itu apa namanya pembangunan moda pendapatan yang terpadu lah dari perikanan. Kemudian 8% masih untuk kopi. Teman-teman di desa yang lain itu sejak hari Jumat Sabtu minggu yang lalu yang saya dengan Pak Menteri berdiskusi itu maunya pemerintah itu ya orang miskin macam-macam itu terangkat dengan minimal 40% itu. Tapi kan tidak semua desa ada 40%. Ada mungkin yang tinggal 5%, ada yang 15, 20 dan sebagainya. Tapi juga yang di atas 40. Kalau yang di atas 40 nggak masalah itu. Sekarang mudah baginya. Tapi kalau minimal 40% yang ada di desanya hanya 10-15% ya terus gimana gitu kan? Iya. Itu masalah juga. Tapi menurut Pak Menteri dan Pak Presiden itu ingin yang kurang berdaya ilmu ekonominya dan sebagainya itu mendapat bantuan yang 40%. Sementara itu
kemajuan di desa. Kami tidak ingin, bukan kami ya, saya dengan status desa berkembang tadi itu kan sebetulnya ya tergantung data saja. Data yang ditulis dengan yang dilihat di lapangan kan kadang-kadang berbeda. Jadi kan begitu. Yang melihat itu semua, terutama konteksnya P3PD. Tadi yang sudah disebut ada satu komponen kegiatan akuntabilitas sosial dan desa inklusi. Tapi tadi Pak Kamil saya mendengar ini IT-nya sudah ada untuk pemasaran, ada untuk macam-macam tadinya, untuk spotnya ada yang masih kurang. Mungkin juga bisa diprotes untuk smart village. Ya, desa cerdas yang berbasis. Itu kita juga ada kegiatan. Ini masuk desa yang inklusi ya Pak? Inklusi ya. Inklusi. Padahal kita ada 2 kegiatan yang inklusi sama yang desa smart village. Smart village belum masuk kita Pak. Makanya itu kan mungkin bisa dimasukkan betul. Iya. Kalau melihat tadi sudah koneksinya kan sudah. Ini Pak Kamil nih Pak. Ya. Balik. Iya. Dari tadi sepi ya bro. Untuk ini. Memang Pak Kamil itu harus mencari yang belum tadi. Benar Pak. Belum apa sampaikan kepada Pak Kamil dan tidak hanya sebatas dicatat. Benar. Betul ya. Jadi saya pun juga hanya bisa ini. Pak Kades siang-siang ini enaknya ya inilah guyon ya dan sebagainya. Kopi. Ya. Ada teras dari Bogornya ya? Bukan yang ini ya? Oh bukan salah. Tadi katanya ada yang Yang permu Pak. Oh yang permu Pak. Ya, untuk cuman saya dari tadi malam, ayo kita nanti ke Batu Ampar. Ke Batam. Ada batu yang ngampar gitu ya. Betul kan batu yang ngampar ya kalau. Tapi ada batu yang ngampar. Enggak Pak. Enggak ya. Udah di aspal bro. Karena kita ini Indonesia itu kalau menamakan tempat itu sesuatu yang ada di situ yang terkenal. Di tempat saya ada yang namanya palem kecut. Palem kecut itu mangga yang kecut. Iya. Itu ambil dari situ nama Palem kecut. Gitu. Jadi kalau Batu Ampar itu ya batu yang terhampar. Sebenarnya Batu Ampar itu di mana-mana ada. Kalimantan atau mungkin batu akiknya ya ada ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Kades, Pak Sekdes, penonton dari PMD dan Bapak Ibu sekalian, lengkap sekali. Dan ini satu kehormatan bagi kami, saya mohon izin Pak Kades biar lebih lengkap informasinya. Ada Pak Kamil, ada Pak Kodri yang menyampaikan ke Bapak dan itu. Mohon izin Pak Kades, Pak Kamil. Bapak maju ke sini apa? Ini aja Prof. Sampai nggak Prof? Boleh sama Pak Kondri. Ya senior dulu Prof. Saya kan junior Prof. Sini tidak dapat ya Pak. Susah ya. Tempat-tempat tertentu dia ada. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Yoyon yang memberikan kepercayaan saya untuk menambahkan. Sebetulnya tadi sudah disampaikan semuanya. Bagian tambahan karena kami bagian anggota rombongan. Jadi Prof. Yoyon ini beliau selaku penasehat di desa kemudian bersama dan konsultasi. Mungkin juga penasehat Pak Iskandar ya, sama-sama. Iskandar. Saya Pak ya. Iskandar. Kalau yang di sana Halim Iskandar, ini Harwan Iskandar. AI semua Pak. Kemudian juga terima kasih pada teman-teman, ini ada Pak
Muhammad Kodri, TA P3PD subkomponen 2B yang membidangnya bidang sosial, media sosial yang berkenaan dengan masyarakat dan budaya, termasuk adat istiadat yang dinaungi oleh Kementerian Desa. Mas Ade juga dari Biro Perencanaan juga yang membantu mengkoordinasikan semua program-program. Tentu saja yang pertama kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Kepala Desa Pak Harwan Iskandar. Harwan Iskandar. Iya. Ada cabangnya tuh Pak, SD. Harwan Iskandar hari-hari. Terima kasih juga yang kita hormati Pak Karmolis ya, yang sudah mengantarkan kami ke sini. Kalau nggak ada yang lain kita tersesat kayak gimana? Iya tersesat. Pak Karmolis terima kasih. Tadi juga salam dari Pak Kabit ya, nggak bisa ikut hadir di sini. Sebetulnya ingin juga sama-sama ke sini ya Pak Karmolis ya. Saya sampaikan salamnya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Feti ya dari Kecamatan Merigi. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa ini keluarga besar Kemendes juga Pak. Anak kandungnya Pak Menteri nih, Pak Iqbal, kemudian Pak Rizal, dan para pendamping. Nanti juga dulu rekannya Bapak waktu Dulu Pak. persiapan. Ini kan lagi. Pendamping Kemendes ini Pak, itu untuk mendampingi 74.961 desa. Pendampingnya masih kurang Pak, padahal sudah 34.000. Pendamping desanya masih kurang bisa memenuhi kebutuhan. Karena 74961 itu tersebar dari Sabang, Merauke, Miangas, Rote ya. Semua desa itu ya. Jadi tujuan kami di sini sebelumnya juga terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Tentu saja di sini ada kelembagaan masyarakat ya, mungkin PKK, kemudian dari KNPI ya, para pemudanya, mungkin dari kelembagaan dari BPD ya. Yang jelas aparatur desa, kemudian para perangkat desa ya yang ada di sini. Terima kasih atas sambutannya sekali lagi. Langsung ke tujuan ya Prof. Tujuannya silaturahim kan biasa itu aja Prof. Nah, tujuannya silaturahim. Jadi Kementerian Desa ini kan yang tempat kami bertugas nih Pak, kan ada karena ada desa. Kalau nggak ada desa nggak ada Kementerian Desa. Begitu Kementerian Desa kan juga untuk desa. Masa nggak pernah ke desa kita? Ya. Makanya kita ingin ketemu langsung Bapak Ibu di desa sesuai tujuan tadi Pak Harwan sampaikan. Tujuan kita itu sama untuk kesejahteraan masyarakat desa. Nah, salah satunya adalah kita dalam rangka untuk penguatan dan percepatan pencapaian kesejahteraan itu melalui program P3PD. Program P3PD ini mungkin baru ya. Mungkin kalau P3-nya sih lama ya namanya P3, tapi ada PD-nya, P3PD. P3PD itu akronim gitu ya, singkatan dari program penguatan, pemerintahan dan pembangunan desa. Jadi kata kuncinya itu penguatan. Kalau penguatan kan memperkuat yang ada, tidak mengurangi, ya, tidak mengganti, tapi memperkuat. Apa yang diperkuat? Kelembagaan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa. Nah, kenapa ini perlu diperkuat? Karena evaluasi kami secara nasional ketika Undang-Undang Desa itu terbit, kemudian ada dana desa 2015, sekaligus pendampingannya, sekaligus pemanfaatannya yang setiap tahun ada prioritas-prioritas. Setelah kami coba amati, ada masuk kesimpulan salah satunya perlu diperkuat lagi pemerintahan desa, perlu diperkuat lagi kelembagaan masyarakat itu. Kenapa? Karena ini beban, bukan beban ya, tugas penggunaan dana desa ini ternyata pemanfaatannya masih banyak yang belum sesuai prioritas, masih banyak yang belum tepat sasaran, masih banyak yang harus lebih berjangka panjang begitu. Ini hasil kesimpulan dari pengamatan nasional Kementerian 5 kementerian Desa, Dalam Negeri, Bappenas, Menko PMK sama Keuangan, termasuk juga Bank Dunia. Oleh karena itu
Oke, karena ini masih harus diperkuat agar dana desanya lebih tepat sasaran, sumber daya manusia di desa dan masyarakatnya juga lebih baik. Nanti kita perlu nih program. Tapi namanya program kan ada waktunya. Jadi desain kami itu 2020 sampai 2024 dengan 5 kementerian tadi untuk memperkuat pemerintah desanya dan masyarakatnya. Karena urusan desa ini dibagi antara Kemendes dan Kemendagri, urusan pemerintahnya lebih banyak di Kemendagri. Ya, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, kantornya di kilometer 19 dan Raya Pasar Minggu, tetanggaan sama kami Kalibata nomor 17. Hanya 5 menit lah nyampe itu, padahal dekat. Sama-sama ngurus desa, tapi yang di sana di dalam luar naungan Kemendagri untuk aparatur pemerintah ya, kemudian batas desa, keuangan gitu. Yang satu lagi kami nih di Kemendes nih. Jadi dalam konteks program kami itu satu tim, tidak dipisah-pisah. Meskipun ada Permendagri, ada Permendes ya, tapi kami itu satu tim sebetulnya. Ya kalau misalnya sudah kalah salah paham sedikit ya nggak apa-apa lah, wajar ya. Namanya saudara gitu, sama mengurus desa. Jadi dalam P3PD ini kita ingin membuat pemerintahannya dan masyarakatnya. Salah satu penguatan masyarakat melalui yang kemarin dilatih sama Bapak ini. Ya, ya. Bapak kan menjadi ini di desa inklusif. Nah, itu program P3PD tapi yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Tahun depan kan dekat bulan depan mungkin ya, sudah mulai nanti disiapkan peningkatan kapasitas untuk aparatur desa. Nanti yang mengundang gilirannya Kemendagri yang mengundang. Mungkin juga termasuk dari kecamatan untuk penguatannya itu. Nah, karena kami dari Kementerian Desa, kami akan banyak menyampaikan domainnya Kementerian Desa. Nah, salah satu yang diperkuat dari masyarakat itu, salah satunya satu pendamping. Sudah dilatih kemarin ya, pendamping. Kami melatih 100 kabupaten, 33 provinsi ya, semuanya sudah dilatih. Ini termasuk pesertanya di sini. Kita ini memperkuat pendampingnya juga, gitu ya. Meskipun selama ini pendamping sudah hebat, sudah lebih mendahulukan desa dibanding pendamping hidupnya. Jadi pendamping desa pulangnya malam cuma tidur sebentar ke desa lagi ya, luar biasa. Jadi PLD kami itu atau pendamping lokal desa ya yang dikotak oleh Kementerian Desa, 1 orang mendampingi sampai 4 desa. Coba itu jaraknya tuh ada yang sampai naik perahu, nginap di hutan, ya macam-macam. Mudah-mudahan kalau di Batu Ampar dekat-dekat ya. Sering nginap di hutan pendampingnya Pak. Iya. Hutan juga di sini. Konten itu apa? Sambilan. Kalau itu memang cari viral. Nah kami di sini senang kita buat teman-teman karena kan ini keluarga besar Kemendes juga gitu. Pendamping lokal desa, pendamping lokal desa ini memang harus banyak diviralkan Pak. Ya. Karena apa? Di Jakarta itu atau di banyak tempat lebih banyak dengan masalahnya dibandingkan keberhasilannya. Padahal lebih banyak juga keberhasilannya. Pengorbanannya lebih banyak dibanding mungkin misalnya ada yang ketinggalan, kurang didampingi gitu ya. Atau karena 4 yang didampingi, yang 3 terus, yang 1 jealous ini kok nggak pernah didampingi. Jadi banyak prestasi pendamping kita baik di lokal desa, kecamatan itu belum terinformasikan kepada pemerintah pusat. Yang tahunya jeleknya aja Pak ya. Nah, tentunya Batu Ampar ini meskipun blank spot tapi sudah banyak jaringan digital. Iya. Itu menjadi sarana Mas Iqbal ke desa mana ya kan, membantu penyaluran dana desa, pemanfaatan, pelaporan sampai penggunanya KPM, BNPA, by name by address. Ini siapa yang menerima BLTDD? Namanya, alamatnya, dengan dan seterusnya. Itu kan sebetulnya sampai sedetail itu loh yang kami punya itu. Iya. Dan di pusat itu kami kumpulkan setiap hari. Kadang-kadang rapat itu bisa sehari 5 kali zoomnya itu. Sudah lebih minum makan sama kalau sampai ngantuk-ngantuk mana laporannya gitu ya. Bergantian bahkan paralel se-Indonesia begitu untuk memastikan bahwa dana desa atau sumber yang lainnya ada 8 ya, 7 yang lainnya itu juga tepat sasaran. Nah, kami ingin membantu meskipun lokusnya masih 180 kabupaten setiap tahun bertambah gitu. Jadi konsep kami itu pendekatannya disebut dengan benchmarking.
Salah satunya misalnya kita mengangkat satu model kabupaten dan mungkin juga desa di dalamnya untuk menjadi contoh. Salah satu yang dipilih adalah Batu Ampar oleh Bapak Dinas PMD, salah satu dan pendamping yang direkomendasikan. Misalnya di Batu Ampar, desanya inklusif. Desa yang inklusif itu salah satunya itu ya no one left behind. Semuanya terlibatkan. Biasanya kalau kebersamaannya tinggi, suatu desa rasa memiliki dan tanggung jawabnya juga, rasa kepedulian juga tinggi. Nah sehingga yang berat itu jadi ringan pekerjaannya dan itu semakin cepat mensejahterakan. Desa Batu Ampar salah satunya dan mungkin ada 8 desa total ya, dan nanti akan diambil 4 desa. 4 desa ini menjadi contoh begitu ya. Yang 4 desa lagi menjadi fokus replikasi salah satunya yang akan menerapkan ulang atau meniru gitu ya, untuk menerapkan keberhasilan di desa Batu Ampar. Karena begitu banyak desa tadi, kami menggunakan model percontohan tadi. Oh desa yang kurang seperti apa? Lihatlah Batu Ampar, ya kan? Desa karakter seperti gimana? Lihat desa ini. Jadi masing-masing desa bisa saling belajar, tidak menunggu ini kapan dilatih ini, kami nggak dilatih, ya kan? Pelatihannya kapan Pak? Juknisnya mana? Proposalnya seperti apa? Nah, itu kelamaan itu. Lebih baik kita saling mencontoh, saling sharing dari desa yang sudah berhasil, termasuk kabupaten atau bumdes dengan desa yang lainnya. Nah, oleh karena itu yang sudah siap menjadi contoh, kami akan dukung agar lebih siap, agar lebih pantas menjadi percontohan. Oleh karena itu salah satu kualifikasi desa inklusif itu yang berkembang. Pilihannya kalau yang berkembang dia juga tidak begitu tertinggal, tapi juga sudah tidak terlalu maju, sehingga udah kelihatan ini proses perjuangannya ini dari berkembang nanti maju mandiri dan seterusnya. Nah intinya seperti itu. Tapi yang utama tadi kami di sini mau silaturahim aja, mau ketemu keluarga besar, ketemu bapak ibu di desa gitu ya. Nah sekaligus dari kementeriannya juga ingin mencatat atau menyimak langsung. Kalau mencatat sih mungkin bisa online ya. Tapi kan kalau ketemu begini kan itu luar biasa ya. Ada lain lah pokoknya, kita bisa melihat langsung, menyimak langsung apa sih yang selama ini kebijakan kementerian yang memang harus diperbaiki, atau misalnya di Batu Ampar ini apa sih yang bisa kami bawa ini sebagai percontohan, misalnya informasinya seperti apa gitu ya. Yang tadi ternyata kan ada prestasi-prestasi penggunaan teknologi digital ya kan, pemanfaatan untuk website dan seterusnya. Ini juga bagi banyak desa yang lain itu belum sampai ke sana Pak. Begitu. Mungkin karena Pak Iskandar ini namanya mirip dengan Pak Menteri ya, jadi cepat gitu ya. Nah sehingga dari kabupaten tadi kami bilang kami ada waktu sekian jam lah, mungkin bisa beberapa desa Pak Iqbal gitu ya. Ternyata yang disiapkan lebih dari 2 desa Pak. Untung ada teman kami datang udah bagi tugas aja ya. Bagi tugas gitu. Nah sehingga mungkin juga nanti kami bisa dengar cerita dari Pak Kades, dari Bapak Ibu mungkin ya. Bagaimana sih selama ini begitu ya pemanfaatan dana desa kita. Syukur-syukur bumdesnya maju, bisa menambah KADES ya gitu. Ini sangat penting bagi kami. Ya tentunya nggak mubazir, kami catat, termasuk juga mungkin yang tadi ya Prof, Perpres itu kan ditantang oleh Presiden ya. Kenapa kok 40% itu banyak pertanyaan. Nah, kami sih belum bisa menjawab secara tuntas, tetapi kami hanya ingin menyampaikan bahwa situasi kebatinan kita nih secara nasional termasuk di pusat itu sedang memastikan bahwa yang satu no one left behind ya, yang paling bawah ini yang harus paling perhatikan untuk pemanfaatan pembangunan. Sekarang kita lihat SDGs itu kan yang miskin dulu ya, bahkan sekarang ada miskin ekstrim, bukan ekstrim, dia sudah miskin, orangnya nggak punya, sudah sepuh, lansia, mungkin juga difabel. Jangan sampai Masya Allah. Jangan sampai yang seperti itu tidak tersentuh. Kita asik-asik bangun jembatan, bangun gedung ya, misalnya begitu, segala macam lah ya. Mereka kok tidak diperhatikan. Jangan sampai gitu
Sehingga dengan semangat itu dan masih krisis pandemi yang belum dinyatakan pulih ya, nah, dengan semangat no one left behind juga, sehingga adalah persentase itu, dan itu bukan dari kami ya, lebih lagi Pak, dari Presiden gitu ya. Jadi kami atau kita semua juga diharapkan mampu menangkap semangat itu. Meskipun tadi Prof sampaikan, kenyataannya di desa juga seperti itu, BNBA-nya sedikit, ya kan? Orang masa sasarannya sedikit kemudian untuk itu semua, masa itu bagi roto semuanya dapat, padahal setiap orang perbedaan, beda kebutuhannya dan seterusnya ya. Meskipun dan kita harapkan kemudian dari masyarakat itulah yang bisa menjawab tanpa harus menunggu dari luar gitu ya. Artinya ketika ada yang kurang, nggak ada lagi yang miskin ekstrim, nggak ada lagi tuh yang miskin atau lapar, karena tetangganya sudah membantu, nggak perlu lagi nunggu dari sampai masuk ke peraturan presiden. Harapannya kan itu sudah selesai, nggak perlu lagi lah. Bahkan ada yang tadi itu buat apa Pak di kami? Ada kok di kami itu yang mengharap menunggu bantuan, karena yang sudah begitu berlebih itu bisa membantu begitu, dan itu sudah menjadi budaya yang terus gitu ya ditingkatkan. Nah ini yang ingin kami banyak dengar ini Pak Kades ya, apa yang dari sisi regulasi harus kami perbaiki, terus apa sih keberhasilannya begitu di sini, pemanfaatannya, mungkin ada kendala termasuk yang tadi perpresnya seperti apa, mungkin nih ada kaitan dengan supra desa kan, di atas desa ini ada kecamatan, kabupaten, provinsi. Emang nggak kami ajak juga, nggak usah kejauhan gitu ya. Merepotin juga sedikit soalnya orangnya lagi sibuk juga pendampingan rakor, kemudian juga dinas PMD juga ada kegiatan. Nah mungkin juga apa dukungan apa gitu ya yang diharapkan gitu, dari sisi aturan. Kemudian yang lebih penting lagi ini dengan bapak ibu ini di masyarakat ini. Nah kami senang tuh misalnya, wah kami sudah biasa seperti ini nih, ada budaya gotong royong, jadi kami yang seperti ini sudah selesai gitu kan. Tentu saja nih setiap desa memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Nah kami juga ingin bersilaturahim, kemudian semakin meningkatkan pengetahuan kami tentang desa Batu Ampar. Mohon maaf ini kepanjangan Prof, ini tambahannya malah lebih banyak ini. Pak Kordi gimana? Udah sama saya jatahnya Pak, mohon maaf ya. Terima kasih sementara demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak sekalian. Ada kopi tadi kan? Ada lah. Ya, soal kopi yang harus snack silakan di snack. Ini saya kasih tahu dulu nih Pak. Kalau ini salah satu bentuk kuliner desa Batu Ampar, ini bolunya bolu kopi sama bolu gula aren. Dicoba Pak, dicoba. Ya silakan dicicip. Ini peyek dan kopi. Ini peyek dan kopi ini. Nah, kalau Pak Harmonis sudah sering. Kalau ini stik combrang kunci, kalau itu stik rebung. Jadi ini semuanya produk lokal desa, dan ini termasuk kita coba pasarkan melalui toko online yang ada di Kopi ya. daun kopi. Ya. Bisa. Dan kopi yang muda. Kemudian kalau ini rebung bambu, kalau ini kecombrang. Nanti kita mampir ke rumah produksi sebentar nanti ke atas di tempatnya itu kan. Mungkin tadi kan sudah dijelaskan kepada kita semua. Terima kasih, ini sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan desa inklusi ya. Kalau tidak salah kemarin kami memang sudah ikut desa Bintek di Kabupaten Pak Harmonis. Ya Pak Harmonis ya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah, kemarin itu dilanjutkan dengan Zoom meeting juga selama 3 hari kalau tidak salah. Lanjutannya di di kementerian, termasuk hari ini tadi juga desa juga diminta untuk ikut lagi pelatihan
apa namanya secara itu ke warta desa online itu. Itu tadi sudah mungkin ada perwakilan dari desa kita yang ikut juga tadi itu. Nah kemudian kalau sejauh ini nanti mungkin kita juga minta Pak Karmolis dan yang Ibu Peti juga nanti bercerita. Tapi mungkin kami coba membuka bahwa desa Batu Ampar ini, kalau saya jadi kepala desanya itu baru tahun 2019, 2020, 2021. Jadi 3 tahun berjalan. Dan tentu memang di awal kita memang fokus kepada bagaimana menemukan persoalan desa, ya, menemukan potensi masalah dan kebutuhan desa itu secara partisipatif di awal dengan menggunakan ya, rumusan RPJMDes Desa Batu Ampar untuk masa bakti 5 tahun. Nah kira-kira begitulah. Kemudian ada banyak hal, dan salah satu hal yang muncul menurut kami dengan kemunculan beberapa kuliner desa ini adalah sebagai sebuah cerminan dari potensi yang ada di Desa Batu Ampar. Misalnya kalau ke Cobrang dia ada tumbuhan semak di sepanjang sungai. Kemudian kalau stik rebung dia memang bambu kita itu berada di sepanjang daerah aliran sungai. Kemudian kopi dia itu adalah sebagian besar wilayah Desa Batu Ampar ini adalah ditanami dengan kopi. Dan setiap bulan daunnya itu harus dibuang, kemudian dia menjadi dimanfaatkan untuk digoreng. Nah, itu salah satu pemanfaatan pengembangan yang kita coba lakukan. Harapannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan alternatif apa namanya itu pendapatan penghasilan dari potensi yang kita miliki. Artinya kita punya potensi mungkin tidak kita kembangkan, mungkin itu salah satu bentuknya. Dan kemudian di sisi lain kami juga masih harus memenuhi apa namanya kebutuhan dasar air bersih. Jadi kita fokus, alhamdulillah di tahun 2001 ini kita sudah bisa memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Batu Ampar ini. Karena kita ini kan tempatnya itu tinggi, kita di atas 720 mdpl kan. Jadi airnya di bawah Pak. Ya, desa kita di atas. Jadi kalau mau mengalirkan air kita harus ngambil ke atas lebih jauh. Dialirkan. Jadi sekitar 2 kilo dari sumber air bisa kita tarik ke sini. Alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa memenuhi kebutuhan air bersih. Dan saya pikir itu menjadi hal yang sangat mendesak untuk sesegera mungkin dipenuhi. Di sisi lain kita dari karena kita adalah petani, tetap kita memprioritaskan misalnya kepentingan akses masyarakat ke wilayah pertanian, misalnya dengan jalan usaha tani dan sebagainya. Tetapi memang ke saya itu kan dibilang kades COVID Pak, jadi kades COVID datang. Ya. Alumni juga Pak. Alumni juga. Sudah negatif kan? Iya, negatif. Nah sekarang itu kan yang jadi persoalan kan begitu. Ketika masuk ke COVID semuanya kan menjadi terhambat. Ya. Proses percepatan yang ingin kita lakukan di awal itu kan menjadi terganggu kira-kira begitu. Karena kita harus menyiapkan PLT, harus menyiapkan bagaimana penanganan COVID-19, misalnya kira-kira begitu ya. Nah, sehingga memang terpangkas. Tambah lagi misalnya dengan kebijakan Perpres yang tadi memang kami sempat baca, 40% paling sedikit untuk BLT, 20% paling sedikit untuk ketahanan pangan dan hewani misalnya, 20% 8% paling sedikit untuk penanganan COVID, sisanya baru prioritas lainnya. Sementara dalam prioritas lainnya itu ada posyandu yang harus dibiayai setiap bulan, ada gerakan masyarakat sehat Germas yang harus dibiayai, ada makanan tambahan yang harus dibiayai. Dari dalam 32% itu kan sisanya tinggal 32% tuh Pak di dalamnya itu. Ya, artinya kemarin itu kami melakukan lokakarya Perdes, termasuk Perdes APBDes di kantor desa, melibatkan perangkat desa dengan perwakilan masyarakat dan BPD. Terhitung ternyata kalau misalnya kita ingin melakukan pembangunan prioritas lain dari di selain kesehatan, pendidikan dan sebagainya tadi itu, tinggal punya uang 100 juta rupiah, begitu. Ada yang mengusul kita buat WC aja Pak satu kan begitu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Ya, tetapi ya tidak membuat kita menjadi patah semangat seperti itu. Ini dana desa paling tidak ini hanya merupakan salah satu strategi bagian dari percepatan pembangunan.
Nah, siapa tahu kita dapat rezeki misalnya dapat bantuan anggaran yang lain. Nah, ini ya dah. Baik Pak. Ada baik. Oke, mungkin ini yang bisa saya inikan dulu. Nanti kita coba diskusi. Kita bisa nanti kita minta masukan dari bapak-bapak sekalian, ibu sekalian terkait dengan desa inklusi. Mungkin desa inklusi itu maksudnya itu desa kita ini terbuka, inklusif, terbuka, tidak tertutup. Kalau tertutup itu eksklusif. Kebalikan. Iya, terbuka untuk menerima masukan, terbuka untuk menerima pendapat, terbuka untuk semua usulan, terbuka untuk melibatkan semua orang miskin, orang kaya, perempuan, anak-anak, orang cacat, semuanya terbuka. Itu pada prinsipnya. Inklusi itu seperti itu. Kalau tidak salah ya Pak ya. Betul, kan sudah berlatih sama Pak. Oh iya. Aduh, mohon maaf ya Pak. Tepat jawabannya. Mungkin itu saja. Mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dari tim dari Kementerian Desa. Selamat datang juga kepada Bapak-bapak Ibu sekalian. Tentu kita pertama-tama sebagai umat Islam bersyukur hari ini kita diberi kesempatan kesehatan untuk ketemu dengan Bapak-bapak dari Kementerian, dengan ketemu dengan Bapak Kades yang inspiratif ini Pak. Di Kabupaten Kepahyang inspirasi. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf dari Kepala Dinas PMD tidak bisa hadir karena hari ini juga ada korban. Kami baru saja selesai pelaksanaan Pilkades serentak. Camat juga pada hari ini jam 1 juga dipanggil untuk rakor juga di dengan Forkopimda di kantor Bupati terkait dengan pelaksanaan Pilkades juga. Bentar lagi harlah Pak, persiapan juga untuk harlah Pak. Jadi mohon maaf ini bukan untuk mengecilkan Pak, terpaksa kami yang mendampingi. Ya, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu kita sudah ada bintek juga dari Kementerian Desa, yaitu Desa Inklusif. Penjabarannya rupanya apa yang disampaikan itu sudah sangat dimengerti Pak dari Pak Kades ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah disampaikan tadi dari Bapak Kementerian, dari tenaga ahli Pak Profesor, juga Bapak dari koordinator. Pada intinya kalau kita lihat dari desa itu sebenarnya harapan terbesarnya dana DD itu justru ditambah Pak. Ya. Program-program penguatan desa yang dilakukan, saya lihat kalau Batam ini bagian dari percontohan kami Pak, untuk di desa, untuk di Kabupaten Kepahyang. Nah, kenapa hampir pelaksanaan atau pemanfaatan dana itu banyak yang dimanfaatkan itu mengena bagi masyarakat. Mereka belum lama ini juga menjadi 3 besar nasional untuk ketahanan pangan. Ini sudah luar biasa. Pangan aman. Nah, untuk desa Batu Ampar. Nah, kemudian tadi sudah dijabarkan terkait dengan kedatangan dari Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian dari Kementerian ingin memonitor desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dari program desa yang berasal dana dari Kementerian, dari pusat, dan penguatan-penguatan yang sudah dilakukan, saya kira di Desa Batu Ampar ini sudah tepat ya. Penguatan ibu-ibu juga, mereka Pak ini masakan disiapkan oleh ibu-ibu. Kelompok-kelompok itu sudah mereka latih ya, dan Pak Gubernur sudah berapa kali untuk datang sini. Nah, jadi harapan kami ya untuk Desa Batu Ampar tidak hanya sebagai peserta atau lokus dari kegiatan desa inklusif saja, tapi untuk desa-desa lain, untuk program-program lain seperti Pak Desa Pintar ya, itu sudah masuk karena seluruh kegiatan Pak, satu-satunya desa yang ada di Kabupaten Kepahyang yang punya channel YouTube cuma Batu Ampar. Batu Ampar Channel. Batu Ampar Channel. Seluruh kegiatan tidak hanya terkait dengan penggunaan dana ADD Pak,
tapi juga kegiatan masyarakat terkait dengan kultur budaya itu juga ditampilkan di sana. Saya kira tidak salah kalau seandainya kita lakukan monitoring ke sini. Nanti kita follow, like, and subscribe. Like and subscribe. Nah, selain itu juga kita Pak banyak kendala itu, ada berapa tidak banyak kendala itu. Jadi beberapa kepala desa kita ini sedang jadi pesakitan sekarang Pak, terkait dengan pengelolaan dana desa juga. Ya, jadi penguatan itu nanti tidak hanya persoalan penguatan di masyarakat juga, tapi sebenarnya penguatan pemanfaatan pengelolaan dana desa ini juga perlu dapat perhatian. Apalagi kalau tadi sudah dijabarkan 40% untuk dana dana untuk BLT dan pengurangan untuk yang lain-lain, ya memang perlu ada terobosan lain saya kira yang harus dilakukan selain dari pemerintahan desa untuk mencari peluang-peluang gitu ya. Kebetulan Bapak dari tim ahli ini adalah untuk BUMDes ya. BUMDes. Jadi desa harus cari peluang sebanyak-banyak mungkin untuk meningkatkan pendapatan. Tapi memang ini agak susah. Kalau kita itu di Jawa itu BUMD-nya itu BUMDes-nya itu maju karena banyak pengunjung untuk pemanfaatan untuk wisata. Kalau di kabupaten seperti kami tertinggal ini agak susah Pak. Nah itu saya kira juga perlu jadi pemikiran kita. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Pada intinya kita menyambut baik apa yang kedatangan dari Bapak-Bapak dari Kementerian Desa, dan saya kebetulan juga pendamping dari kemarin fasilitator desa inklusif. Harapan kami desa Batu Ampar ini menjadi percontohan untuk kedepannya. Ya, pelibatan seluruh masyarakat, tidak ada orang yang tertinggal dalam mengakses pembangunan dan anggaran. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Dilanjutkan dengan diskusi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Prof, kira-kira desa Batu Ampar ke depan apa yang harus dilakukan ini? Gitu. Ya. Ya, silakan bercerita. Boleh bercerita. Bu Betty boleh bercerita mungkin. Aku tuh udah tanya aja masalah yang 40%. Boleh kan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen Nawawi, Sekdes Batu Ampar. Saya bertanyakan yang 40% dana DDT Pak. Kalau untuk desa kami ini Pak, untuk mencapai 40% dana DD itu diperkirakan di 300 juta dan butuh 84 KK, artinya untuk penerima. Tetapi setelah kami hitung berdasarkan data Pak, di desa kami ini cuma terdapat 215 KK, di mana PKH sudah mendapat 60 KK, BPNT 54 KK, BST 4 KK, BLT 47 KK. Jadi di sini sudah yang sudah mendapatkan bantuan sosial saja sudah 165 KK. Ditambah lagi perangkat BPD dan perangkat desa dan PNS ada 19 KK jumlahnya, sehingga menjadi 184 KK. Jadi dikurangi 215 kurangi 184 KK, kami hanya memiliki 21 KK lagi sisanya yang belum dapat BLT itu Pak. Dan di 21 KK ini tentunya mungkin ada 10 KK atau 15an KK ini memang tidak layak untuk dapat ya Pak. Nah jadi pertanyaan saya, apakah kami harus memenuhi sesuai dengan 40% itu Pak? Ya, sekian, terima kasih Pak. Saya buka dulu WA saya dengan Pak Menteri dan
Pak Menteri mengirim WA ke saya. Persis seperti pertanyaan Bapak. Kasusnya tidak hanya di sini Pak, di desa-desa lain juga Pak. Desa-desa yang tidak bisa mencapai 40% minimal, dan itu banyak sekali. Ini tanggal 11 Desember jam 5 pagi saya WA dengan Menteri, dan Pak Menteri kemudian membalas WA saya jam 6 kurang lebih gitu. Penjelasannya perpres itu ya itu sudah penerjemahan dari APBN yang betul saya kira. Kemudian yang perlu dicatat itu Pak Presiden kita Pak Jokowi memang ingin yang warga masyarakat yang bawah terutama di desa itu atau yang miskin di desa itu secara ekonomi mampu. Itu niatnya bagus sekali, mulia sekali. Maka muncul 40%. Barangkali yang jadi masalah itu antara keinginan tadi itu agak beda dengan data yang ada di bawah, yang masing-masing desa. Nah, sisanya 60% tidak dijelaskan. Intinya kementerian harus ada petunjuk teknis bagaimana yang di bawah minimal 40%. Kementerian akan membuat petunjuk teknis, tapi ini kan perlu konsultasi ke sana. Intinya ya tadi, yang pikiran-pikiran bagus positif meningkatkan itu kan tidak semua desa. Tuh, tadi Bapak sudah menjelaskan, sisanya tinggal sedikit. Kalau 60% dibagi yang tinggal sedikit itu kan melebihi ininya angka-angka besaran bantuan. Kecuali perangkat desa boleh dapat BLT juga. Mungkin kan bisa. Ya memang betul pertanyaan itu. Terus kalau masih sisa untuk siapa? Ya, nanti saya sampaikan ya. Biasanya saya pagi-pagi habis butuh ya dengan Pak Menteri. Pak Menteri ini ada masukan dari Batu Ampar. Gimana yang Warisan Pak. Jadi dipanggil ke Jakarta. Karena di setiap desa juga begitu. Alasannya macam-macam ya. Tapi salah satu alasannya adalah kalau 40% kami nggak punya yang harus angka 40% itu. Ya baru ada yang 10, ada yang 15 dan sisa-sisa itu. Kecuali bisa dinaikkan misalnya yang ada 50 orang ya yang 40% dibagi 50 orang kan tinggi besarnya. Tapi kan itu nggak boleh juga besar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan dari penjelasan Pak Menteri, banyak sekali penjelasannya. Inti masalahnya kalau soal yang 8% tidak ada masalah. Mudah-mudahan tidak ada kasus kenaikan lonjak lagi. Yang 30% untuk ketahanan pangan dan sebagainya. Di sini dia pangan sudah tidak ada masalah. Betul. Kopinya, Iya betul. semua tidak ada masalah. Berasnya juga ya Pak. Kalau nggak beras nggak ada ya. Jadi artinya ketahanan pangan itu apalagi perikanan, kebunan, pertanian. Kan rambu-rambunya kan itu. Yang selalu saya menjadi yang selalu menjadi pertanyaan saya. Ya kita bisa aman aja apa? 74.991 desa yang ada di Indonesia itu keadaannya itu beda-beda, kondisinya itu beda-beda. Bapak aja di sini dengan desa yang lain kan sama, tapi diaturnya itu dengan satu aturan yang harus berlaku di Indonesia. Itu aturan. Bagi teman-teman desa yang tingkat warganya di atas 40% itu satu keuntungan yang luar biasa. Tapi bagi Bapak tadi satu masalah. Ya, ini sudah dicatat oleh Pak Menteri, oleh teman-teman, dan ini sudah didiskusikan sejak hari Jumat, Sabtu, Minggu yang lalu. Karena semua
itu ada teman kepala desa di daerah di Jawa di sana kirim WA ke saya, itu surat terbuka untuk Pak Menteri, dan ternyata sudah sampai ke Pak Menteri. Begitu saya WA Pak Menteri, oh ya itu kan sudah dibahas kemarin, ini hasilnya begini. Tapi saya baca masih perlu penjelasan ulang kalau di bawah 40%. Makanya betul Pak, sabar aja dulu. Saya mau ikut program juga, mudah-mudahan itu bisa di kalau bahasa Jawa itu dikiukan, gitu kan, dialihkan untuk perangkat desa. Akades masih dan sebagainya. Mungkin bisa. Tapi ini kan saya harus mendoakan yang baik. Yang baik itu jangan didoakan tidak baik, karena didoakan yang baik. Jelas ini sudah dicatat. Itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Tadi menjadi ramai Pak di Indonesia. Ramai Pak. Ramai sekali. 40% BLT itu. Ya, ramai sekali. Belum lagi PKTB 50%. PKTD-nya. Iya. Ya, betul.